Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Apa kabar? Alhamdulillah, semuanya sehat semuanya. Nah, teman-teman sekalian, berjumpa lagi ya dengan saya, Tri Susanto, yang hari ini sedang berperan sebagai seorang fasilitator pengadaan barang jasa pemerintah. Saya ada di Pusdiklat Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Kalau teman-teman pernah bermain di kantor kami, saya ada di lantai 4. Nah, teman-teman sekalian, jika nanti ingin mendiskusikan lebih lanjut tentang pengadaan barang jasa pemerintah, silahkan di depan, di monitor, di bahan tayang yang teman-teman sudah peroleh, ada media sosial saya, ada kontak person saya yang teman-teman dapat manfaatkan untuk diskusi tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini sebelumnya tentang saya, teman-teman sekalian. Sebelum kita mendiskusikan, membicarakan tentang tema pelatihan kita, sekarang saya minta tolong ke teman-teman untuk melakukan scan QR code yang ada di modulnya masing-masing, atau silahkan klik di bit.ly/kenalan Trisus. Oke, sudah dapat semua ya? Teman-teman akan diarahkan ke Padlet. Oke, sudah semuanya? Sip. Oke, sudah Mas? Sudah? Oke, baik. Silakan teman-teman, silakan nanti masuk dalam sistem tersebut, terus kemudian tuliskan nama, terus kemudian dari mana asalnya teman-teman sekalian, plus berikan foto terbaiknya teman-teman sekalian. Biar saya lebih tahu persis begitu ya, teman-teman itu asalnya dari mana sih ya, seperti itu ya. Oke, kita tunggu. Oke, kita coba lihat apakah sudah ada yang masuk. Oke, oh ada Kasfa dari Bogor, terus kemudian ada Rizka dari LKPP, wah banyak banget ya. Ini ada Sahid dari Aceh, wow, ada Maxi dari Jayapura, baik. Ternyata komplit sekali teman-teman sekalian dari Sabang sampai dengan Merauke yang ternyata ingin involve, ingin terlibat aktif terkait dengan pelatihan pelatihan tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, teman-teman sekalian, kalau tadi di depan sebelum saya memperkenalkan diri, teman-teman sudah pintas bisa melihat tema besar dari pelatihan ini, yaitu berkaitan dengan persiapan pengadaan barang jasa pemerintah secara swakelola. Nah, secara detailnya teman-teman sekalian, kita akan membicarakan tentang persiapan itu sendiri, entah itu di swakelola 1, swakelola 2, swakelola 3, ataupun swakelola 4. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman sudah ada di ruangan ini, teman-teman sudah jauh melangkah ke Jakarta seperti itu ya untuk melakukan proses pelatihan ini, maka saya ingin mengutip salah satu kalimat seorang tokoh Imam Syafi'i. Nah, teman-teman sekalian, kalau teman-teman pernah mendengar quote ini rasanya menjadi pemantik yang bagus begitu ya bagi kita sekalian, bagi para pembelajar sekalian, termasuk pembelajar seperti saya, agar jangan terlalu putus asa ketika melaksanakan proses pelatihan. Kita tengok teman-teman sekalian, Imam Syafi'i berkata demikian, berlelah-lelahlah, manisnya hidup baru terasa setelah lelah berjuang. Aku melihat air menjadi keruh karena diam tertahan. Jika mengalir menjadi jernih, jika tidak akan keruh menggenang. Singa, jika tak tinggalkan sarang takkan dapat mangsa. Anak panah, jika tak tinggalkan busur tak akan kena sasaran. Biji emas bagaikan tanah sebelum digali dan ditambang. Kayu gaharu tak ubahnya kayu biasa jika di dalam hutan. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman sudah bergerak moving dari asalnya masing-masing ke Jakarta untuk mendapatkan ilmu tentang pengadaan barang jasa, khususnya tentang swakelola. Maka ingatlah pernyataan Syafi'i ini teman-teman, Imam Syafi'i ini teman-teman. Teman-teman sudah berlelah, jangan putus asa. Memang itulah konsekuensi logis dari teman-teman kalau ingin mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan. Jadi tetap semangat ya, Mas Sahid, Mas Kasfa, begitu ya, terus semangat ya. Nice, good. Nah, teman-teman sekalian, baru kita akan membicarakan, tadi pintas saya mendiskusikan tentang persiapan tentang swakelola. Ada satu hal lebih khusus sebetulnya yang teman-teman harus grab ketika nanti keluar dari pintu pelatihan ini.
Apa itu? Yang secara garis besarnya teman-teman harus tahu tentang bagaimana swaklola itu dilaksanakan, dan lebih spesifiknya pada pembelajaran micro teaching ini, teman-teman harus bisa meng-grab bagaimana teman-teman harus bisa menjelaskan bagaimana proses persiapan pelaksanaan untuk swaklola itu dilakukan. Jadi satu saja yang harus teman-teman grab, bagaimana persiapan swaklola itu dilaksanakan. Begitu keluar pintu nanti, teman-teman harus bisa. Begitu nanti kembali ke instansinya teman-teman sekalian, teman-teman harus bisa ketika mendapatkan amanah mendapatkan amanah terkait dengan proses-proses tersebut. Secara konsep teman-teman paham menjelaskan tersebut, dan mudah-mudahan nanti pada tahapan berikutnya teman-teman bisa mengimplementasikan. Nah teman-teman sekalian, levelingnya kita terkait dengan persiapan pengadaan barang jasa swaklola ini. Sebelum masuk ke sana, tentu saya ingin main-main sebentar gitu ya ke teman-teman sekalian. Mohon sekali lagi disiapkan gadgetnya, kemudian silahkan masuk ke tautan yang ada di modul yang sudah kami bagikan tadi. Silahkan klik Jamboard yang ada di depannya teman-teman sekalian. Oke, sudah ya? Oke, jika sudah, gunakan sticky note sesuai dengan warna yang teman-teman sukai. Terus kemudian minta tolong teman-teman, sebelum kita mendiskusikan lebih jauh, kira-kira teman-teman sudah membawa bekal ini belum ya? Belajar mandirinya kemarin sudah berhasil belum ya? Apa itu berkaitan dengan apa terkait dengan pemahaman saudara tentang persiapan swaklola? Dan kemudian yang kedua adalah teman-teman diminta untuk menjelaskan bagaimana persiapan swaklola tipe 2 itu tadi. Dapat dipahami? Oke, nice. Kita tunggu. Silakan dikerjakan teman-teman. Saya pribadi ingin mengetahui awalan begitu ya, sejauh mana teman-teman dapat mengetahui sudah memahami kah dari pembelajaran mandiri yang kemarin. Coba kita lihat. Wow, oke, ada Mas Sahid menceritakan tentang persiapan itu, kegiatan dalam swaklola, oke, terus kemudian ada Mas Maxi, persiapan swaklola itu kegiatan membuat rencana jadwal, oke, nice. Ini ada Mbak Silvi, persiapan swaklola itu kegiatan buat, oke, sip. Wah, ternyata teman-teman pemahamannya sudah bagus ya. Kita enak tinggal mendiskusikan tentang apa yang konsep-konsep yang teman-teman belum pahami saja begitu ya. Kalau memperhatikan ini, rasanya teman-teman sudah ready untuk keluar pintu sana tadi ya. Benar-benar bisa, kalau ditanya bagaimana konsepnya tentang persiapan swaklola, aku yakin, saya sendiri meyakini teman-teman akan bisa menjelaskannya. Terima kasih ya teman-teman ya, keren ini pretestnya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita mendiskusikan apa yang tadi teman-teman sudah ceritakan, saya ingin kembali sebentar ke materi berkaitan dengan tipe swaklola. Nah, materi sebelum ini kan teman-teman mempelajari tentang perencanaan swaklola begitu ya. Terus kemudian teman-teman mengetahui di perencanaan itu akan keluar tipe-tipe swaklola. Nah, di swaklola itu ada 4 tipe 1, 2, 3, dan 4. Kalau semuanya dilakukan kita sendiri, makanya ini namanya tipe 1. Kemudian kalau eksekutornya adalah instansi lain, bisa perguruan tinggi negeri, BLU, BLUD, ataupun BPJ, namanya swaklola 2. Terus kemudian kalau dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil, yayasan, perkumpulan, dan seterusnya, bisa masuk swaklola 3. Dan yang terakhir, kalau teman-teman eksekutornya adalah para kelompok masyarakat, masuk ke swaklola tipe 4. Sekarang pertanyaannya, bagaimana persiapan swaklola tipe 1 itu dilaksanakan? Ada yang mau berpendapat? Oke, Mas Sahid silakan. Wah, betul, ya, keren. Jadi, menurut Mas Sahid itu, persiapan swaklola tipe 1 itu ada 5 kegiatan, begitu ya? Ada 5 kegiatan, terus kemudian semuanya dilakukan oleh sendiri. Betul ya, begitu ya Mas Sahid ya? Oke, good Mas Sahid. Terima kasih Mas Sahid atas statement, atas pernyataan yang sudah disampaikan tadi. Betul yang disampaikan oleh Mas Sahid, kalau kita membicarakan swaklola tipe 1, maka dia ada 5 activity.
5 activity itu apa? Menetapkan penyelenggara, rencana, jadwal, review spek, review RAB yang keseluruhannya itu dilakukan oleh instansi pemilik anggaran tadi. Gitu ya? Oke, sekarang pertanyaannya, di surat kelola 1 ini, yang 5 activity ini, mereka diizinkan untuk meng-hire tenaga ahli maksimal 50% dari tim pelaksana. Tim pelaksana itu apa? Kalau ini disebut tim penyelenggara, maka di dalam penyelenggara itu akan ada 3 tim. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini, teman-teman. Kalau kita sebut dengan tim penyelenggara, maka di dalamnya akan ada 3 tim. Yang satu namanya tim persiapan, yang kedua namanya tim pelaksana, kemudian yang keempat namanya tim pengawas. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita memiliki 20 orang tim penyelenggara, terus kemudian tim persiapannya itu ada 10 misalnya, terus kemudian tim pelaksananya ini ada 15 misalnya, atau 16 misalnya, terus kemudian di pengawasnya ada 4, total ada 30 orang penyelenggara. Sekarang pertanyaannya, berapa tim tenaga ahli yang diizinkan di surat kelola 1? Oke, Mas Kasfa mau berpendapat? Berapa? 15 atau 8? 15 atau 8? Mas Kasfa? Oke, nice, betul ya. 8 dari mana Mas Kasfa? Ya betul, ini adalah 50%-nya, maksimal 50% dari tim pelaksana. Tim pelaksananya ada 16. Teman-teman jangan terkecoh, yang namanya 30 ini adalah tim penyelenggara, sementara yang namanya pelaksana yang 16 ini. Nah, persentase dari 50 itu pengalinya bukan dari penyelenggara, tetapi dari tim pelaksana. Terima kasih Mas Kasfa atas jawabannya seperti itu. Keren. Nah, berikutnya teman-teman, bagaimana kalau persiapan swaklola tipe 2? Ada yang mau berpendapat? Mbak Rizka. Oke, silahkan Mbak Rizka. Oke, ya. Dan 6 activity, terus kemudian yang membedakan dengan swaklola 1 apa? Mbak Rizka. Iya, nice, betul. Jadi kalau kita berbicara dengan swaklola 2, yang membedakan dengan swaklola 1 adalah tim pelaksananya dari instansi lain ditambah dengan finalisasi kontrak. Nah, finalisasi dan tanda tangan kontrak ini tadi kita lihat tidak ada di swaklola tipe 1. Sementara di swaklola tipe 2 itu muncul demikian. Siapa melakukan apa, teman-teman sudah paham itu, teman-teman tadi berhasil menjawab dengan baik seperti itu. Berbeda dengan swaklola 1, swaklola tipe 2 itu tenaga ahlinya maksimal hanya 10%. Perhatikan baik-baik konsepnya pengalian tenaga ahli bukan dari penyelenggara, tetapi dari tim pelaksana. Sekali lagi, bukan tim penyelenggara, tetapi dari tim pelaksana. Oke, nah sekarang bagaimana persiapan swaklola 2 itu dilakukan secara garis besarnya? Ada yang mau menjelaskan konsep ini teman-teman? Oke, Mbak Murti, silahkan Mbak Murti. Ya, ini misalnya instansinya Mbak Murti, terus? Ya, betul. Kalau nggak sepakat, bagaimana? Kalau nggak sepakat, kembali ke PA, betul. Kalau sepakat? Oh iya betul, ini ada MOU ya, bukan Manchester of United ya teman-teman sekalian, tetapi Memorandum of Understanding. Dia adalah kesepakatan kerjasama. Siapa yang menandatangani Mbak Murti? Yes, nice. PAKPA-nya dengan yang setara dengan PAKPA-nya atau satu grade di bawahnya. Selanjutnya, ya betul, PPK-nya kita minta proposal, direview persiapan, nice. Kemudian, iya, jadi di dalam swaklola tipe 2 ini ada 2 dokumen penting, MOU dan kontrak. Oke, berikutnya bagaimana dengan swaklola tipe 3? Oke, Mas Maxi yang dari Jayapura, silahkan Mas Maxi. Oke, sama dengan swaklola 2 tapi iya, oke, betul ya. Yang sama dengan swaklola tipe 2 yang membedakan
tim pelaksana, kalau tadi ke LPD lain, kalau ini adalah ormas. Dan ini sama juga, tenaga ahlinya hanya boleh 10%. Keren Mas Meksi, terima kasih. Mas Meksi mau mengelaborasi bagaimana step by step proses persiapan swaklola tipe 3? Iya, oke. Kalau cuma satu bagaimana Mas Meksi? Oke, betul. Jadi satu disampaikan, kalau menolak selesai, kalau iya dilanjutkan sebagai pelaksana. Oke. Kalau ternyata ormasnya lebih dari satu Mas Meksi? Nice, betul ya? Misalnya ada 10, dicari dengan satu tok, berarti nanti 9-nya gugur. Bagaimana cara menggugurkannya? Iya betul, portofolio dan proposalnya yang terbaik yang diambil. Itu kalau diminta satu. Tapi ternyata kalau 10 itu diambilnya lebih dari satu, iya betul. Jadi yang terkait misalnya dimintanya 3 begitu ya, maka 3 tadi 7-nya gugur proposalnya, terus kemudian yang 3 nanti dinegosiasi teknis, kemudian kalau deal dilaksanakan penetapan pelaksana, tahap berikutnya akan sama, review proposal RAP, penetapan, terus kemudian tanda tangan. Apa tadi yang membedakan ini dengan swaklola 2? Ya Mbak Murti? Iya betul. Tidak ada MOU ya teman-teman. Terima kasih Mbak Murti ya. Betul, tidak ada MOU, berbeda dengan swaklola 2. Nah sekarang bagaimana dengan swaklola tipe 4? Ada yang mau berpendapat? Mas Kaswa? Oke. Oh iya betul. Jadi kebalikan dari swaklola 1. Terima kasih Mas Kaswa ya. Jadi sama persis kecuali penandatangan kontrak, terus kemudian berkebalikan dengan swaklola 1, tim penyelenggaranya semuanya dari kelompok masyarakat. Ada tim tenaga ahli nggak Mas Kaswa? Yes, nggak ada ya. Thank you Mas Kaswa, tidak ada tenaga ahli, berbeda dengan swaklola 1, 2, dan 3 seperti itu. Oke. Tata urutannya, proses step by step-nya swaklola tipe 4, ada yang mau mengelaborasi? Oke, ada yang berkenan mengelaborasi? Oke, silakan Mas Kaspa lagi ya, silakan. Bagaimana pembacanya ini Mas Kaspa? Kalau ternyata dari usulan masyarakat disetujui, oke, ditetapkan, direview proposal, kemudian tanda tangan kontrak. Oke, betul ya. Bagaimana kalau dari inisiasinya, dari instansinya Mas Kaspa? Oke, PPK-nya Mas Kaspa mengundang kelompok masyarakat sekitar lokasi. Terus kalau berkenan kelompok masyarakatnya menyampaikan secara tulis, betul? Iya betul ya, urutannya akan sama sampai dengan tanda tangan kontrak. Kalau nggak berkenan bagaimana? Betul Mas Peksi. Jadi kalau nggak berkenan, kembali lagi ke PPK-nya, terus kemudian kita mencari tempat lain atau kelompok lain yang berkenan melakukan kegiatan tersebut. Nah, inilah teman-teman sekalian, keren sekali teman-teman sekalian dapat mengelaborasi dengan ciamik begitu ya, keseluruhan dari persiapan swaklola dari masing-masing tipe swaklola tadi. Nah, teman-teman sekalian, ketika teman-teman sudah paham betul tentang konsep ini, maka nanti silahkan teman-teman kembali ke Jamboard, kemudian tuliskan apa yang teman-teman harus lakukan begitu ya. Kalau kita tadi mengetahui bahwa swaklola tipe 1 di persiapan itu ada 5 activity, semuanya memiliki 5 activity ini, penetapan penyelenggara, rencana, jadwal, terus kemudian review spek, review RAP, 2, 3, 4 tadi ada tanda tangan finalisasi kontrak. Terus kemudian sekarang apa yang akan teman-teman lakukan ketika konsep itu dapat teman-teman pahami? Call to action-nya adalah call to action bagi teman-teman nanti ketika keluar dari pintu pelatihan ini dan kembali ke institusinya masing-masing, maka mohon teman-teman berikan pendapat di dalam Jamboard kembali. Apa yang akan teman-teman lakukan, yang teman-teman ketahui tentang konsep persiapan swaklola, terus kemudian swaklola tipe 3 itu bagaimana persiapannya dilakukan, konsep persiapannya, bagaimana konsep persiapan itu dilakukan. Terus kemudian teman-teman nanti silahkan untuk mendeskripsikan
konsep ini, terus kemudian teman-teman mudah-mudahan bisa menjelaskan dengan baik untuk nanti diimplementasikan. Oke, sudah dicatat semua call to action-nya? Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Berakhir pula dengan pemahaman ini tadi, keren-keren semua teman-teman. Sudah paham betul dengan baik begitu ya, artinya kemarin belajar mandirinya oke, terus kemudian hari ini teman-teman sudah siap ketika akan mendiskusikan persiapan 4 siswa lain. Sekali lagi terima kasih teman-teman, micro teaching ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita bisa bertemu lagi pada momen-momen diskusi pengadaan barang jasa yang lain. Jangan lupa, kalau ingin diskusi lebih lanjut di luar forum ini, saya persilahkan silakan berkunjung ke media sosial saya. Terima kasih, saya cukupkan. Selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.